Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa TVNU yang berbahagia, insyaallah mulai saat ini selama bulan Maulid yang kebetulan jatuh pada malam ini tanggal 26 bulan September 2022, Al-Fakir akan membacakan kitab At-Tambihatul Wajibat Limay Yasna'ul Maulidah Bil Munkarat. Kitab ini disusun oleh sang muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang. Kenapa kitab ini dipilih? Pertama tentu pertimbangannya karena ini momennya saat ini adalah momen semaraknya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Fakir memandang sudah saatnya kitab ini dan konten-konten di dalamnya disosialisasikan ke segenap kaum muslimin, khususnya kaum nahdiyin wa nahdiyat. Kemudian yang kedua, kitab ini sering disalahfahami, baik sengaja atau tidak sengaja, untuk digunakan menyerang amaliyah kaum ahlus sunnah wal jamaah, khususnya warga Nahdlatul Ulama, yaitu peringatan Maulid yang kadang-kadang makna judulnya dipelesetkan. Saya Al-Fakir sendiri pernah membaca sebuah tulisan yang menyatakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah yang harus dijauhi dan bahkan dilarang sendiri oleh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, seperti itu. Karena memang sekarang musimnya orang merasa wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahu bidzaka. Jadi semuanya merasa dekat, merasa kenal, dengan merasa bisa menggunakan Kiai Hasyim Asy'ari untuk melegitimasi perbuatan mereka. Jadi dalam hal-hal yang sesuai selera mereka, kadang ulama-ulama kita dipakai, tetapi untuk hal-hal yang tidak sesuai selera mereka, ulama-ulama kita tidak dipakai, seperti itu. Maka Al-Fakir memandang perlu untuk mensosialisasikan kitab At-Tambihatul Wajibat ini, karena pada poinnya, pada intinya kitab ini justru menjelaskan keagungan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Kiai Hasyim Asy'ari dalam hal ini memberikan peringatan-peringatan tegas apabila di dalam peringatan Maulid Nabi tersebut tercampur atau disela-selai hal-hal yang melanggar syariat agama. Maka kemudian kitab ini beliau beri judul At-Tambihatul Wajibat, peringatan-peringatan yang harus diberikan lima yasna'ul maulida bil munkarat, bagi siapapun yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan konten atau isi acara yang mungkarat, bertentangan dengan syariat Islam. Baik para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, dalam hal ini Al-Fakir tidak merasa paling pantas untuk membacakan kitab ini, cuma karena belum barangkali dari kesibukan beberapa pengurus PCNU Sumeneb, sehingga kemudian Al-Fakir diberi anugerah kesempatan oleh Allah untuk memulai membaca kitab ini. Oleh karenanya Al-Fakir sangat mengharapkan kritikan, masukan dari para pemirsa sekalian, khususnya para alim, para ulama, para habaib, para guru Al-Fakir yang menyimak siaran ini dan menemukan kesalahan-kesalahan di dalamnya. Mohon tegurannya, mohon koreksinya, dan mohon tashihnya. Karena walau bagaimanapun Al-Fakir masih sangat
tidak layak untuk berbicara di hadapan para pemirsa sekalian. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin durasi siaran ini tidak akan lama karena ini direncanakan insya Allah semoga istiqomah dan semoga Al-Fakir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seluruh kru TVNU dan seluruh kru Al-Mukri Multimedia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan untuk terus istiqomah menyiarkan konten-konten bermanfaat bagi Islam ahli sunnah wal jamaah. Para pemirsa yang berbahagia, insya Allah kita akan siaran kurang lebih sekitar 20 maksimal 20 menit atau 15 ke 20 menit. Jadi di dalam durasi itu kita sudahi dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, kita mulai. Faqala al-muallifu hadratus syekh al-allamah Muhammad Hashim bin Asy'ari al-Jambani rahimahullahu taala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Hadratus Syekh memulai khutbahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi baddada zulumatil umuril jahiliyati, yang telah menghancur leburkan kegelapan hal-hal jahiliyah, binuri syariati sayyidil insi wal jan, dengan cahaya syariatnya pimpinan manusia dan jin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu ma a'zama sya'nah, Maha suci Allah, ma a'zama sya'nah, sangat agung sekali yang Allah lakukan. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap saat Allah selalu lam yazal qailan alima, Allah tidak pernah berhenti memenuhi segala permintaan hamba-hambanya. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah, kata Hadratus Syekh, hamdan mutawalian bisamimil qalbi wa khalisil lisan, dengan pujian yang disertai keikhlasan hati dan keikhlasan lisan. Jadi samimil qalb ay khalisil qalbi, disertai keikhlasan hati dan keikhlasan lisan. Wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepada Allah syukron mutatalian bil fuadi wal arkan, dengan rasa terima kasih yang beriringan dengan kata hati dan perbuatan badan. Wa asyhadu an la ilaha illallahu, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, hanya sendiri Allah dan tiada sekutu bagi Allah, al-munazzahu anil jismiyati, dan disucikan dari sifat fisik, berfisik, wal jihati, dan membutuhkan arah, waz zamani, dan masa, wal makani, dan tempat. Jadi Allah Maha Suci dari butuh. Bukan dikatakan Allah tidak punya tempat, tetapi Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh atas bawah, Allah tidak butuh kanan kiri, Allah tidak butuh depan belakang, dan Allah tidak butuh barat timur selatan dan utara. Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi mustahil Allah ihtiyajuhu li ghairihi, wajib bagi Allah qiyamuhu binafsihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kita Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, Nabiyur Rahmati, yang menjadi nabi pembawa belas asih, pembawa kasih sayang Allah, wa syafi'ul ummati, dan pemberi syafaat kepada umat, wa khuluquhul Qur'anu, dan akhlak beliau adalah akhlaknya Al-Qur'an. Sallallahu wasallam, semoga Allah menambahkan rahmah wasallam dan ketinggian derajat alaihi kepada Kanjeng Nabi, wa ala alihi wa sahbihi, atas keluarga serta sahabat Nabi, wa ala jami'il anbiya'i, dan atas seluruh para nabi wal mursalina, dan utusan, wa sairi ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah soleh yang lain, wal malaikatil muqarrabin, dan para malaikat,
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan para pengikut beliau semua dengan baik sampai hari kiamat. Ma sakana sakinun, selama yang menetap masih menetap fil makani di tempatnya, wa dairuz zaman, dan selama zaman masih berputar, waqtalafal malawani, dan selama pergantian siang dan malam. Amma ba'du, adapun setelah khutbah itu tadi, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fayaqulul abdud dhaif, seorang hamba yang lemah berkata, seorang hamba yang lemah, alfani, dan yang akan binasa, dzut taksiri, yang memiliki sifat enteng, sifat lalai, wat tafriti, dan sifat sembrono, wat tawani, dan sifat lemah, itu berkata. Siapa beliau yang berkata yang begitu tawadhu ini? Berkata Muhammadun Hashim bin Muhammadin Asy'ari, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Al-Jombani, yang berkebangsaan Jombang, artinya beliau orang Jombang. Kita semua insyaallah tahu. Amalahullahu ta'ala bilutfihil khafi dani, semoga Allah memperlakukan beliau dengan kelemah lembutannya yang halus dan dekat. Jadi ini ungkapan biasa bagi seorang musannif kitab. Para musannif, para muallif memang selalu memulai kitabnya dengan hal-hal semacam itu, dan artinya para beliau dengan penuh tawadhu menyadari bahwa para beliau bukanlah orang yang benar-benar ahli, hanya beliau berkeinginan untuk menebarkan kebaikan kepada sesama. Namun walau bagaimanapun kita semua meyakini bahwa para musannif, para muallif, khususnya Hadratus Syekh adalah seorang yang allamah, adalah seorang yang benar-benar ulama, dan petuah serta tingkah laku beliau layak untuk kita teladani. Mohon maaf. Selanjutnya Hadratus Syekh berkata, qad ra'aitu fi lailatil itsnainil khamisi wal ishrin, aku telah melihat pada suatu malam tanggal 25 min syahri Rabiul Awwali, dari bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, min syuhuris sanatil khamisati wal khamsina ba'dal alfi wa thalathimi'ah, yang merupakan bagian dari bulan-bulan tahun 1355 minal hijrati, dari hijrahnya Rasulullah, pada malam Kamis menurut beliau, pada malam Senin menurut beliau, tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1355, beliau melihat unasan, halayak ramai, min talabatil ilmi, yang ternyata sebagian dari para penuntut ilmu. Orang-orang para penuntut ilmu, bukan orang-orang awam, bukan orang-orang bodoh, para penuntut ilmu. Fi ba'dil ma'ahidi, di sebagian pondok-pondok ad-diniyatiyah, pondok-pondok pesantren. Ya'malunal ijtima'ah, orang-orang itu mengadakan sebuah kegiatan bersama. Ya'malunal ijtima'ah, berkumpul mengadakan kegiatan bersama. Bismil maulidi, atas nama peringatan maulid. Wa ahdaru lidzalika alatil malahi, dan mereka mendatangkan untuk acara itu alat-alat yang dalam hal ini alat-alat musik, terutama yang menurut mayoritas ulama diharamkan. Jadi terlepas dari khilaf ulama tentang alat musik, di sini Hadratus Syekh menyampaikan alatil malahi. Kita lanjutkan dulu. Summa qara'u, kemudian mereka membaca yasiron minal qur'ani, sebagian dari ayat Al-Quran, wal akhbari, dan hadis-hadis al-waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkait tentang awal baik terciptanya atau kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'a fi maulidihi, dan hal-hal yang terjadi dalam peristiwa kelahiran beliau, minal ayati, berupa tanda-tanda kekuasaan Allah, wa ma ba'dahu min siyarihi, begitu pula dibaca hal-hal kisah-kisah
hidup Rasulullah al-mubarakati yang mubarakah diberkahi. Setelah itu summa syara'u, kemudian orang-orang itu mulai fil mungkarati, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Pertama, mithlit tadarubi wat tadafu'i al musamma bipancaan. Ada yang beliau lihat waktu itu, malam itu, yang beliau lihat malam itu setelah pembacaan maulid, kemudian sebagian santri-santri itu mengadakan kegiatan pencak silat, eksibisi bela diri. Apakah ini mungkarot? Sebentar, belum nyampe. Jadi yang beliau masih menceritakan apa yang beliau lihat. Apa yang beliau lihat. Karena hukum bela diri sendiri tidak kemudian mutlak haram atau mutlak halal. Ya, tidak kemudian mutlak halal, mutlak haram atau mutlak halal. Marah sebenarnya Rasulullah sendiri adalah seorang praktisi bela diri, khususnya gulat, yang sangat tangguh. Yang sangat tangguh. Jadi yang beliau lihat pencaksilat, apakah pencaksilat termasuk mungkar dalam ini? Belum. Kita belum sampai ke situ. Kita lanjutkan. Waboksen. Boksen ini bahasa Indonesia lawas dari boxing, ya, tinju. Wadarbid dufuf, dan memukul rebana. Ini apakah ini mungkarot? Tidak. Di belakang nanti ada Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan kebolehan memukul rebana. Jadi di mana konteks mungkarotnya? Sebentar, belum nyampe. Kullu dzalika bihuduri niswatin ajnabiyatin. Nah, ini mulai sudah. Kullu dzalika bihuduri niswatin ajnabiyatin qaribatin minhum musyrifatin alaihim. Semua itu dilakukan dengan juga dihadiri kaum perempuan non mahram, bukan muhrim, ya. Kadang sebagian kita menulis muhrim. Muhrim itu orang yang berihram. Jadi non mahram, dihadiri perempuan-perempuan non mahram, qaribatin minhum, yang posisinya dekat dengan kaum lelaki, musyrifatin alaihim, bisa memandang langsung dengan kaum lelaki, sehingga interaksi fisik sangat mungkin terjadi di situ. Ikhtilat sangat mungkin terjadi di situ. Kita lanjutkan. Wal musiqa, dan nyanyian-nyanyian. Satri ini bahasa Jawa kuno yang berarti semacam sandiwara, titer lah, penampilan titer begitu. Wal-la'ibi bima yusbihul kimara, dan bermain-main dengan sesuatu yang menyerupai judi. Menyerupai judi. Orang kadang berjudi tanpa sadar. Kemarin PCNU sudah memutuskan salah satu bentuk judi itu adalah permainan capit boneka yang banyak berada di tengah-tengah kita. Karena definisi judi itu bainal ghurmi wal ghunmi, antara untung dan antara rugi dan untung. Jadi ketika satu pihak untung, satu pihak rugi, itu judi namanya. Wajtima'ir rijali ma'an nisa'i, dan berkumpulnya lelaki dan perempuan, mukhtalitatin wa musyrifatin, saling berbaur, musyrifatin saling melihat dan sebagainya. Sudah nyaris tidak ada batasan. Warroksi, dan joget-joget. Ya, joget-joget. Saya nggak bisa membayangkan maulidan sambil joget-joget itu. Tapi ini beliau fakta. Ini yang beliau lihat. Ini yang beliau lihat. Wal istighraqi fil lahwi wad dhahiki, dan tenggelam dalam kelalaian dan tertawa-tawa. Jadi mubalaghah fihima. Jadi mubalaghah fihima, berlebihan tertawa-tawa. Jadi sudah hilang kesan mengagungkan kelahiran seorang makhluk Allah termulia. Apakah kemudian tidak boleh tertawa? Bukan. Jadi ini sudah berlebihan. Al-mubalaghah fihima. Wartifa'il aswati wasfiyahi fil masjidi, dan mengangkat suara berteriak-teriak di dalam masjid. Nah, hukum fikihnya sendiri para pemirsa sekalian, mengangkat suara di masjid itu kalau dalam kepentingan ilmu, pengajaran, pendidikan, itu ulama beda pendapat.
termasuk meninggikan suara ketika zikir dalam rangka mengajari makmum tartib atau urut-urutan pembacaan zikir, ya. Mengangkat suara sendiri kalau dalam hal kepentingan ilmu itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan. Wa hawalaihi, dan di sekitar masjid. Fanahaituhum wa angkartuhum, maka aku kemudian mencegah mereka melakukan itu, aku mengingkari mereka antilkal mungkarat, dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan itu, fatafarraqu wansarafu, sehingga kemudian mereka bubar dengan sendirinya setelah dicegah langsung oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatal abrar. Dari sekilas pendahuluan itu kita bisa menangkap bahwa mungkarat adalah manakala di dalam kegiatan maulid itu ada hal-hal yang nyata-nyata menyimpang dari syariat. Bukan masalah memukul rebananya, bukan masalah pencak silatnya, tapi masalah hal-hal yang kemudian menimbulkan fitnah, madzinnatul ikhtilat, bahkan mungkin ikhtilat itu sendiri bainar rijal wan nisa al ajnabiyyin wal ajnabiyat. Nah, seperti itu para pemirsa TVNU yang berbahagia. Selanjutnya beliau berdawuh, walamma kanal amru kama wasaftuh, oleh karena kondisinya sudah seperti yang saya gambarkan seperti tadi, wa khasitu an tasriya hadhil fi'latul mukhziyatu, dan aku khawatir perbuatan yang hina ini akan menjalar ila amkinatin katsiratin, ke berbagai tempat, wa yazidal awamu min ahliha anwa'an minal ma'asi, dan penduduk di tempat-tempat lain yang ketularan itu dikhawatirkan akan menambah-nambah lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang bermacam-macam. Wa rubbama tuaddi bihim ila an yamruqu min dinil Islam, dan bisa jadi bermacam-macam maksiat itu akan menimbulkan efek risiko yang lebih besar hingga kemudian memurtadkan, mengeluarkan dari agama Islam. Wa ba'tu hadhihi tambihati, maka aku menyusun kitab tambihat ini nushan lid-dini, karena mengharapkan kebaikan untuk agama, wa irsyadan lil muslimina, dan menuntun kaum muslimin. Wallaha subhanahu wa ta'ala as'alu, aku memohon kepada Allah ta'ala ayyaj'alaha khalisatan liwajhih, agar Allah menjadikan tambihat ini murni ikhlas semata-mata karena Allah Al-Karimi yang maha mulia. Innahu dzul fadlil azim, atau Al-Karim ini yang maha dermawan. Innahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah pemilik anugerah yang agung. Ini pendahuluan dari beliau, jadi berdasarkan fakta yang beliau saksikan langsung di lapangan, kemudian beliau tergerak untuk menulis kitab At-Tambihatul Wajibah. Dan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah sepatutnya juga menyebarluaskan apa yang menjadi kekhawatiran beliau tersebut. Dalam pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mulai dari At-Tambihul Awal, atau peringatan pertama dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.